Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ninda Rahmali Anggraini, anggota kedua Alvina Damayanti, ketiga Adelia Eka Primata, yang keempat Iin Dodi Putra Warsono. Di sini kami ingin membahas tentang karakteristik remaja laki-laki dan perempuan yang mencangkup perubahan patofisiologi, metabolisme, serta penyakit pada remaja. Pokok pembahasan yang pertama adalah perubahan hormon pada remaja yang mencakup latar belakang terjadinya perubahan fisik. Yang kedua, metabolisme pada remaja. Yang pertama, pengertian dan perubahan. Yang ketiga, patofisiologi pada remaja, pengertian dan perubahan. Perubahan hormon pada remaja. Perubahan hormonal pada pubertas. Pubertas terjadi sebagai akibat peningkatan sekresi gonadotropin releasing hormone atau GnRH dari hipotalamus, diikuti oleh sekuensi perubahan sistem endokrin yang kompleks yang mengakibatkan sistem umpan balik negatif dan positif. Selanjutnya, sekuens ini akan diikuti dengan timbulnya tanda-tanda seks sekunder, pacu tubuh, dan kesiapan untuk reproduksi. Gonadotropin releasing hormone disekresikan dalam jumlah cukup banyak pada saat janin berusia 10 minggu, mencapai kadar puncaknya pada saat usia gestasi 20 minggu dan kemudian menurun pada saat akhir kehamilan. Selanjutnya, metabolisme remaja. Pada masa ini, seorang anak akan mengalami perubahan-perubahan pada fisik dan juga hormon. Di antaranya seperti contoh pada wanita yaitu pinggul membesar, payudara yang membesar, dan juga mulai tumbuh bulu pada ketiak dan kemaluan. Begitu juga dengan laki-laki, ketika mengalami pubertas pada masa remaja, tanda yang dapat diperhatikan adalah mulai timbul jagung serta suara akan memberat. Tanda fisik dada semakin bidang dan otot-otot mulai terbentuk. Pada masa ini, proses metabolisme tubuh mengalami peningkatan guna menunjang proses tubuh dalam beradaptasi pada masa pubertas. Biasa pada masa ini juga perempuan dan laki-laki akan mengalami peninggian ukuran badan atau panjang badan. Oleh karena itu, tubuh memerlukan adanya kalsium dan protein. Sebelumnya, kita ketahui dahulu metabolisme secara umum pada tubuh remaja. Remaja baik perempuan atau laki-laki membutuhkan ekstra nutrisi untuk mendukung pertumbuhan tulang, perubahan hormon, dan perkembangan otak. Ekstra nutrisi yang diperlukan di luar karbohidrat, protein, kalori, dan lemak adalah kalsium dan zat besi. Selain itu juga metabolisme tubuh yang baik juga dicapai dengan tetap menjaga aktivitas tubuh tetap aktif karena masa remaja adalah masa di mana tubuh masih bertumbuh sangat cepat. Contoh zat gizi metabolisme remaja. Kalsium dan zat besi adalah jenis nutrisi yang cukup penting. Kalsium seperti yang kita tahu adalah bentuk nutrisi yang baik bagi perkembangan tulang. Didapat dari mengkonsumsi produk dairy dan juga susu. Mengkonsumsi kalsium yang cukup dapat menurunkan resiko patah tulang bagi remaja dan menurunkan resiko osteoporosis saat dewasa nanti. Namun, kalsium bukan hanya dapat dari produk dairy, ada juga almond, pakcoy, brokoli, buah fig, nasi, kacang kedelai, salmon, dan sarden. Zat besi adalah nutrisi yang dibutuhkan remaja perempuan saat mulai menstruasi dan remaja laki-laki saat mulai bertambah masa tubuh. Kebutuhan yang disarankan adalah 15 mg per hari dan bisa didapatkan dari tahu, kacang kedelai, lentil, almond, kacang mente, sereal, telur, dada ayam, fig kering atau kismis, pakcoy, brokoli, kale, dan kentang. Perubahan metabolisme pada remaja dibanding kelompok usia lain. Laju pertumbuhan
anak laki-laki dan perempuan hampir sama kecepatannya, sampai pada usia 9 tahun. Kemudian antara 10-24 tahun pertumbuhan anak perempuan mengalami percepatan lebih dahulu karena tubuhnya memerlukan persiapan menjelang usia reproduksi. Sementara pria baru menyusul 2 tahun kemudian. Puncak pertambahan berat badan dan tinggi badan pada perempuan tercapai usia 12,9 sampai 12,1 tahun, sementara laki-laki 12,3 sampai 14,1 tahun. Selain itu, pada remaja biasanya sering muncul permasalahan mengenai asupan makanan, terutama tidak terbiasa sarapan dengan berbagai alasan, misalnya takut terlambat sekolah. Ini adalah contoh gambar dari pertumbuhan mulai dari anak-anak sampai lansia. Perubahan fisik pada pubertas. Pada fase pubertas terjadi perubahan fisik sehingga pada akhirnya seorang anak akan memiliki kemampuan bereproduksi. Terdapat 5 perubahan khusus yang terjadi pada pubertas, yaitu perubahan tinggi badan yang cepat atau pacu tumbuh, perkembangan seks sekunder, pengembangan organ reproduksi, perubahan komposisi tubuh, serta perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh. Tinggi badan anak laki-laki bertambah kira-kira 10 cm per tahun, sedangkan pada perempuan kurang lebih 9 cm per tahun. Puncak pertumbuhan tinggi badan atau peak height velocity pada anak perempuan terjadi sekitar usia 12 tahun, sedangkan pada anak laki-laki usia 14 tahun. Hormon steroid seks juga berpengaruh terhadap maturasi tulang pada empeng epifisis. Pertambahan berat badan terutama terjadi karena perubahan komposisi tubuh. Pada anak laki-laki terjadi akibat meningkatnya massa otot, sedangkan pada anak perempuan terjadi karena meningkatnya massa lemak. Perubahan komposisi tubuh terjadi karena pengaruh hormon steroid seks. Perubahan psikososial selama pubertas. Perubahan fisik yang cepat dan terjadi secara berkelanjutan pada remaja menyebabkan para remaja sadar dan lebih sensitif terhadap bentuk tubuhnya dan mencoba membandingkan dengan teman-teman sebayanya. Jika perubahan tidak berlangsung secara lancar, maka berpengaruh terhadap perkembangan psikis dan emosi anak. Bahkan, terkadang timbul ansietas, terutama pada anak perempuan bila tidak dipersiapkan untuk menghadapinya. Perkembangan psikososial pada masa dewasa tengah. Yang pertama adalah perubahan pada usia dewasa tengah. Diri pada masa dewasa tengah, berbagai dan skema. Berbagai hubungan pada masa dewasa tengah, hubungan konsensual, hubungan dengan anak yang sudah dewasa, pertalian kekeluargaan lainnya, memandang arah kehidupan pada masa dewasa tengah. Contoh fisiologi remaja. Obesitas. Yang pertama adalah obesitas. Obesitas kerap dialami oleh anak usia remaja. Konsekuensi kesehatan dari obesitas pada anak remaja cukup serius, yaitu diabetes tipe 2, penyakit jantung, asma, dan penyakit hati. Selain itu, obesitas juga bisa menyebabkan masalah psikologis termasuk kecemasan, depresi, gangguan kepercayaan diri, dan intimidasi. Yang kedua adalah penyakit diabetes. Siapa bilang diabetes hanya menyerang orang dewasa? Nyatanya, saat ini diabetes rentan dialami remaja. Apalagi dengan gaya hidup mereka yang kerap mengkonsumsi minuman manis dan makanan cepat saji. Kebiasaan remaja yang sering gemar bermain game dibandingkan berolahraga fisik dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Salah satunya adalah diabetes. Yang ketiga adalah anemia. Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Padahal sel darah merah berisi hemoglobin bertugas mengangkut oksigen ke seluruh jaringan.
Tanpa sel darah merah yang cukup, oksigen tidak akan sampai ke organ-organ tubuh dengan maksimal. Akibatnya, fungsi tubuh pun terganggu. Selanjutnya adalah dysmenorrhea. Dysmenorrhea atau dalam bahasa kedokteran dikenal dengan dysmenorrhea merupakan salah satu gangguan yang dialami wanita ketika menstruasi. Dysmenorrhea merupakan keadaan nyeri yang hebat dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dysmenorrhea merupakan suatu fenomena simptomatik meliputi nyeri abdomen, kram, dan sakit punggung. Gangguan bipolar. Gangguan bipolar menjadi salah satu penyakit yang rentan menyerang remaja. Karena jika suasana hati anak sangat mudah dan cepat berubah, perubahan suasana hati ekstrim memungkinkan menandakan remaja memiliki gangguan bipolar. Gangguan bipolar memiliki gejala yang khas, yaitu perubahan suasana hati dari depresi ke mania yang terjadi sangat cepat. Mania adalah kondisi gangguan suasana hati yang membuat seseorang merasa sangat bersemangat secara fisik dan mental. Yang ketiga, yang terakhir adalah stres. Stres yang dialami anak para remaja bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya merupakan tekanan pelajaran di sekolah, tekanan pergaulan dengan teman-temannya, dan lain-lain. Orang tua pun mungkin akan menganggap sepele masalah yang dihadapi oleh anak. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.